Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way. Satu renungan singkat sebelum kita istirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam malam hari ini saya akan membahas satu kisah tentang gadis penjual korek api. Salah satu kisah Natal yang cukup mengharukan, cukup terkenal, dan mari kita sama-sama dengarkan kisah ini malam hari ini. Kisah ini ditulis oleh seorang pengarang cerita yang sangat terkenal, yaitu Hans Christian Andersen. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar nama ini. Kisah ini sudah lama sekali dan sudah ditulis lebih dari 40 tahun yang lalu. Kisahnya begini. Pada sebuah malam menjelang Natal, di mana malam itu sangat dingin, salju turun dengan deras dan angin berhembus dengan kencang. Ada seorang gadis kecil yang sudah kehilangan ibunya, dan dia harus menjaga ayahnya yang sedang sakit. Dan tanpa mempedulikan badai salju, dia berjalan di jalan yang diselimuti oleh salju dengan menjual korek api. Dia menawarkan korek api kepada setiap orang yang ditemuinya. Korek api, siapa yang mau beli korek api? Anak ini tidak memiliki baju hangat, bahkan memakai baju yang sudah kumal dan hanya dibungkus oleh sebuah syal yang sudah koyak. Kakinya hanya menggunakan sepasang sandal yang sudah tua. Dia terus berjalan, berteriak, menjajakan korek apinya sepanjang jalan, tetapi tidak ada satu orang pun yang mempedulikannya. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan kado Natal. Semua orang gembira dan bersenang-senang, tetapi sungguh kasihan nasib gadis malang ini. Dia mempunyai korek api yang disimpan dalam sebuah keranjang dan tangannya memegang beberapa batang korek api. Sampai hari menjelang siang pun, dia tidak dapat menjual sebatang korek api pun. Dan dalam keadaan lelah dan lapar, dia terus berjalan, di mana butiran salju jatuh di atas rambutnya, dan dia akhirnya sampai di depan sebuah rumah yang mewah, dan dia berhenti. Dia memandang ke dalam rumah. Dilihat bahwa di dalam rumah itu ada sebuah pohon Natal yang dihiasi dengan indah. Seorang ibu yang sedang bermain gembira dengan kedua anaknya, di mana kedua anaknya ini sangat bahagia. Di atas meja terlihat lilin yang berwarna-warni menyala. Ada yang berwarna merah, putih, hijau, ungu. Dan gadis kecil ini sangat melihat lilin yang berwarna merah, karena warna ini begitu indah buat dia. Dan melihat keadaannya seperti itu, dia ingat akan nenek dan ibunya. Mereka berdua sangat menyayanginya, tetapi nenek dan ibunya sudah terlebih dahulu meninggalkan dia. Saat memikirkan kenangan itu, gadis kecil ini menangis dan sedih. Dan sambil menangis, gadis ini berjalan sampai di sebuah jalan besar. Tapi sebuah kereta kuda lewat dan hampir melanggar dia. Kereta kuda itu melintas dengan cepat, memercikkan lumpur ke gadis kecil yang malang ini. Dan gadis ini juga akhirnya terjatuh, sandalnya juga hilang, dan dia berjalan dengan kaki telanjang di atas salju, dan dia terus menjajakan korek apinya. Korek api, siapa yang mau beli? Senja telah tiba dan sepasang kaki gadis kecil ini sudah mulai kedinginan sampai berwarna biru. Di sepanjang jalan memang tercium harum daging panggang, dan gadis ini mulai memikirkan sungguh enak jadi orang kaya yang sudah mempersiapkan malam Natal. Dia sudah tidak kuat berjalan, badannya lelah. Dia menyadar kepada sebuah dinding. Dia tidak berani pulang ke rumah karena belum ada sebatang korek api pun yang terjual. Di rumah juga sangat dingin karena rumahnya pun sudah hampir roboh. Dalam kedinginan, tubuh yang gemetar, dia sangat ingin menghangatkan tubuh walau hanya sebentar dengan korek api. Akhirnya dengan tangan yang sudah mulai membeku, dia memutuskan untuk menyalakan sebatang korek api, menghangatkan tangannya yang sedang membeku. Saat korek api itu menyala dan dia merasakan kehangatan yang menyelimutinya, korek api yang menyilaukan membuat dia melamun, membayangkan dirinya dekat sebuah tungku api. Nyala api begitu hangat, dan saat dia menjulurkan kakinya dekat nyala api, ternyata nyala api itu sudah padam. Tungku api itu hilang dari pandangannya karena dia sedang melamun, dan ternyata korek apinya sudah habis terbakar di tangannya. Dia menyalakan sebatang korek api dan terus menyalakan sebatang korek api. Dia membayangkan bahwa kehidupannya begitu hangat dalam satu ruangan yang penuh dengan hidangan Natal, daging panggang yang harum, suatu suasana yang indah, yang sukacita, yang membuat dia ingin
menikmati suasana itu dengan hangatnya, tetapi lagi-lagi korek api itu mati dan dia menyadari bahwa semua itu hanya khayalan dan lamunannya. Pada akhirnya dalam kedinginan dia menyalakan semua batang korek api yang dia punya, karena dia berpikir, dia melamunkan dia sedang dikunjungi oleh neneknya yang mengasihi dia, dan nenek itu meluk dia, dan anak ini berkata bahwa aku pergi dari tempat ini ke tempat yang hangat. Sehingga pada saat korek api yang sedang dipegang tangannya mulai padam, dia nyalakan lagi karena dia tidak ingin kehilangan neneknya, dan akhirnya semua korek apinya memang habis terbakar, dan malam Natal yang indah itu berlalu. Akhirnya gadis kecil yang malang ini duduk terdiam, dan dia merasakan satu kehangatan karena berjumpa dengan neneknya. Tapi kenyataannya adalah saat keesokan harinya, orang-orang di sekitar gedung itu melihat bahwa gadis malang ini sedang bersandar di dinding dengan wajah kemerahan dan senyuman yang sangat bahagia. Tetapi dia sudah meninggal. Dia meninggal di malam menjelang Natal dengan tangannya masih menggenggam korek api yang telah terbakar. Satu penggal kisah yang mengharukan sekali, bagaimana seorang anak yang harus menjalani kehidupannya sendiri di dalam dunia ini, dan dia memerlukan kehangatan. Yang dia punya hanya korek api, dan dia lakukan itu, dia bakar semua korek apinya supaya dia merasakan kehangatan itu. Dia melihat satu kenang-kenangan yang indah yang dia tidak ingin lepaskan, dan akhirnya memang dia tersenyum bahagia dalam akhir hidupnya dengan bahagia, sekalipun itu hanya khayalan dia. Memang ini satu kisah, tapi saya mau ceritakan kisah ini buat kita semua supaya kita ingat malam hari ini. Ada satu ayat yang berkata dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Malam hari ini, dari kisah yang mengharukan yang kita dengar tadi, ada satu perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi. Sama seperti Yesus Kristus telah mengasihi kita, menyelamatkan kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Semua orang akan tahu kalau kita adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, orang-orang Kristen, kalau kita saling mengasihi. Kita harus membagikan kasih itu kepada semua orang yang perlu ditolong, yang perlu dibantu, sehingga setiap orang yang di dunia ini melihat kasih Kristus. Sebetulnya itulah makna Natal yang sebenarnya, di mana kita membagikan kasih Allah kepada seluruh isi dunia, supaya manusia yang hidup dalam gelap menerima terang ajaib, dan dia merasakan kehangatan kasih Allah, dan mereka bisa tersenyum karena mereka diselamatkan oleh Allah, dan mereka terima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kebahagiaan itu yang akan mereka bawa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, berkat buat kita malam hari ini, untuk kita bisa belajar saling mengasihi dengan kasih Allah yang sejati dan tulus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Haleluya. Amin.